Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di RNM Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba reaksi sebuah video yang mengulas tentang sejarah. Oke, ada satu video dengan judul Sejarah Singapura didepak dari Malaysia. Kalau kita berbicara sejarah Malaysia dan Singapura, tentunya itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena Singapura itu pernah menjadi bagian dari Malaysia. Ya, sebelum Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Oke, bagaimana ceritanya? Silakan teman-teman nanti bisa berkomentar. Dan jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini. Dan ini cukup kita jadikan sebagai satu hal yang bisa menambah wawasan kita akan sejarah. Oke, langsung aja kita akan coba lihat bareng-bareng. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Tempat di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Pulau Chung. Fahian, seorang pengembara dari Cina, pernah menyambangi kawasan ini pada abad ketiga. Istilah Pulau Chung nantinya kerap disamakan dengan Pulau Ujung karena Singapura terletak di ujung selatan semenanjung Malaya. Pada abad ke-11, berdiri suatu pemerintahan di Pulau Chung. Sulalatus Salatin menyebut bahwa kerajaan itu didirikan oleh Sang Nila Utama pada sekitar tahun 1299. Sang Nila Utama ini diyakini adalah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Oh iya. Kala itu Tumasik termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi serangan dari kerajaan Chola membuat Sriwijaya tercerai-berai. Pangeran Sang Nila Utama melarikan diri ke Tumasik dan menjadi raja kecil di sana dengan gelar Sri Tribuana. Tumasik lalu jatuh ke tangan kerajaan Majapahit pada masa raja kedua. Kola itu kan dari ini ya teman, Vietnam apa Kamboja ya teman-teman ya. Ini Sri Prikamawira yang berkuasa pada tahun 1357 hingga tahun 1362. John and Mixik, Archaeological Research on the Forbidden Hill of Singapore, tahun 1985. Nama Tumasik juga disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun Majapahit berhasil merebutnya kembali pada sekitar tahun 1390. Nicholas Starling, The Canberra History of Southeast Asia, tahun 1999, halaman 175. Pecahnya perang saudara yaitu Perang Parekrek pada sekitar tahun 1405 melemahkan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk. Di tahun yang sama, muncul kekuatan baru di semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka yang lantas mengambil alih wilayah Tumasik. Majapahit yang sedang menuju keruntuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada sekitar tahun 1551, kekuasaan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Sebelum itu, sudah berdiri sebuah kesultanan baru di Johor oleh Pangeran Malaka bernama Alauddin Shah. Sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas Tumasik. Namun Kesultanan Johor harus berhadapan dengan Portugis dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama. Puncaknya adalah ketika orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk yang berada di tepi sungai utama di Tumasik. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1613 ini membuat Tumasik luluh lantak dan mulai diabaikan.
Tumasik yang dulunya kerap menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar sudah tidak menarik lagi setelah insiden pembakaran oleh Portugis pada tahun 1613. Oh, itu. Tempat ini berubah menjadi sarang penyamun dan sering terjadi perkelahian antar perompak yang berebut harta rampasan. Victor Purcell, Orang-orang Cina di Tanah Melayu, tahun 1997, halaman 76. Nama Tumasik pun berangsur-angsur dilupakan. Hingga akhirnya datanglah orang-orang dari East Indian Company atau disingkat dengan EIC dari Britania Raya yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles pada tanggal 28 Januari tahun 1819. EIC sedang mencari tempat strategis di Selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang telah menguasai negeri seberang. Ketika Raffles tiba, wilayah bekas Tumasik hanya dihuni oleh satu keluarga Temenggung dari Johor bersama 150 nelayan yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang Cina. Raffles membayar Temenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tumasik dan mendapatkan hak monopoli. Tak hanya itu, sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta. Pada tanggal 9 November tahun 1824, kesepakatan antara EIC dan Johor diperbaharui, dan sejak saat itu, Tumasik resmi menjadi milik Inggris. Oh, Sebagai penjajah. imbalan, diberikan uang tunjangan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar kepada penguasa baru Johor itu. EIC atas nama Kerajaan Britania juga mengangkatnya sebagai pemimpin boneka di wilayah yang kemudian beralih rupa menjadi Singapura tersebut. Di tahun 1824 itu pula, Inggris menggelar perundingan dengan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian London. Disepakati bahwa Kepulauan Melayu dibagi dua antara keduanya. Kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura di bawah pengaruh Inggris, sementara Belanda menguasai kawasan selatan. MC Rickleff, Sejarah Indonesia Modern, tahun 2008, halaman 315. Bekas wilayah Tumasik atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura berkembang pesat dan menjadi kota modern di bawah pengelolaan EIC yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah administratif bernama Straits Settlements atau negeri-negeri selat bersama Penang dan Melaka. Ketiga negeri termasuk wilayah jajahan Britania. Oh, jadi. Penguasaan Inggris atas Singapura baru berakhir pada tahun 1942, seiring kemenangan Jepang pada tanggal 15 Februari tahun 1942. Wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon yang segera mengubah namanya menjadi Sonanto. Namun, Jepang hanya sebentar menguasai Singapura. Pada tanggal 12 September tahun 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris lantaran Jepang yang gantian kalah dalam rangkaian Perang Dunia Kedua itu. Pada tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya yang dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan David Sell Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London, namun permintaannya itu ditolak. Kevin Tan, Marshalls and Singapore, A Biography, tahun 2008. Kegagalan tersebut membuat David Sell Marshall terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Yew Hock. Kerajaan Britania akhirnya memberikan otonomi atau hak pemerintahan internal kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukkannya itu. Hingga akhirnya Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak tanggal 31 Agustus tahun 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis sering melanda Singapura. Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan negeri yang terletak di sisi barat Laut Borneo itu dipertahankan atau disingkirkan. Hasil sidang menetapkan seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura. Tidak ada pilihan bagi negeri Singa itu selain memulai hidup mandiri. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara yang merdeka bukan atas keinginan sendiri.
Saat ini si anak terbuang bernama Singapura itu justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Ia melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara, yang beberapa di antaranya memiliki wilayah jauh lebih besar, tapi seolah tanpa daya dalam bidang ekonomi dan politik. Itulah sekelumit kisah tentang Singapura, negara kecil yang terbuang, malah menjadi Oke teman-teman ya, satu ulasan bagaimana sejarah Singapura didepak dari Malaysia. Memang benar teman-teman ya, kejadian keluarnya Singapura dari Malaysia itu bukan keinginan dari Singapura, tetapi keinginan dari Malaysia sendiri. Bagaimana Malaysia merasa bahwasanya kehadiran dari Singapura ini justru mengganggu kestabilan Malaysia sendiri. Ya, kehadiran Singapura di Malaysia menjadi anggota dari negara-negara Malaya ini justru mengganggu kestabilan, dan dari itu maka dikeluarkanlah ya untuk bisa berdiri sendiri, tidak bergabung di dalam Uni Malaya. Oke, menurut kalian teman-teman ya, sejarah dari Singapura, negara yang terdepak ya, terbuang dari negaranya, yang justru malah sekarang bisa menjadi negara maju. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit menjadi wawasan sejarah untuk kita bersama ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.